Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum kan itu Nabi diterjemah, muka-muka panjenengan sedaja selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam ya Kiai, mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. Dalam itu terkadang kenyataan berbalik dengan harapan. Yang kita harapkan hujan terkadang terang, yang kita harapkan terang malah terkadang hujan. Keinginan kita ingin sehat malah terkadang sakit. Yang lebih menyakitkan terkadang orang yang kita cinta lari begitu saja. Sedangkan orang yang kita benci terkadang datang membawa cinta dan harapan. Bolak-balik kehidupan, al-insan bitakhir, wallahu bitakhir. Manusia hanya mampu merencanakan sesuatu, tapi kepastian berhasil tidaknya usaha tetap atas kuasa Allah. Oleh karena itu harus memperbanyak doa. Jangan cuma andalkan kecerdasan, giatnya usaha. Wa yastahisu fasawwasu fastajabalakum. Kalau ikhtiar usaha yang kita lakukan selalu dibarengi dengan doa, insya Allah apa yang kita hajatkan akan diijabah oleh Allah. Amin. Ilmu ajar dia mudah memanfaatkan. Amin. Anak dan soleh-solehah bisa membanggakan tidak hanya kepada kedua orang tua dan gurunya, bisa membanggakan bagi bangsa dan agamanya. Amin ya Rabbal. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul kiram masyayikhina al-fadil wa ulama al-qurama, para masyayikh ahus bil dzikri wa ismaat, maka pesantren Rawdatul Firdaus, beliaunya Kiai Haji Mustafa Kamal beserta keluarga ibunya yang selalu saya banggakan. Mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya. Amin. Di samping diri saya Basyiruddin yang selalu mendampingi saya dari kemarin juga itu ya, selalu mudah-mudahan sama-sama dipanjangkan umurnya. Adik-adik santri putra dan santri putri, saya tidak berani mengatakan santriwan dan santriwati, sebab uang itu kayaknya banyak artinya. Hartawan, orang yang banyak hartanya ya hartawan. Kan hartawan kan. Jadi uang itu banyak. Jadi kalau misalnya santriwan, orang yang banyak santrinya malah kiai. Jangan ya, orang yang banyak hartanya hartawan. Orang yang banyak beritanya, berita itu kan warta, ya wartawan, itu banyak beritanya. Tapi kalau Taiwan, kalau bahaya, makanya santri putra dan santri putri dan semuanya selalu saya banggakan. Bersyukur kepada Allah di bulan Rajab ini saya bisa bertemu kalian semua. Senang kau enggak? Kenapa? Karena Rajab adalah bulan yang istimewa. Anna Rajab syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan-bulannya Allah. Di mana ketika ada seseorang melakukan amal baik sekali saja, itu akan dinilai dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70 kali lipat. Anna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahruhu. Sya'ban bulan-bulanku, Ramadan adalah bulan-bulan umatku. Kenapa di bulan Sya'ban adalah bulan umat? Bulanku kata Nabi, turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan
satu amal kebaikan yang dilakukan di bulan Sya'ban itu nilainya sama dengan melakukan kebaikan 700 kali kebaikan. Ramadan tombol Indonesia, syahrul ijabah ta'awad, syahrul mu'awadatil hasanah. Satu kebaikan kalau dikerjakan di bulan Ramadan, al-hasanatu fiha bi-alfi hasanatin fi ma siwa. Satu kebaikan sama nilainya dengan melakukan 1000 kali kebaikan. Mudah-mudahan dibacakan dulu oleh Allah. Ayo berdoa seperti doa Nabi. Apa doa Nabi? Allahumma barik lana fi wajaba wa syakana wa balighna. Monggo saya bersama saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi wajaba wa syakana wa balighna. Ada lagi. Allahumma barik lana fi wajaba wa syakana wa balighna. Kenapa Rasulullah itu selalu memohon keberkahan kalau di dunia? Nyaris tidak pernah saya temukan di kitab-kitab manapun Rasulullah itu mendoakan, ya Allah pasokiani Hussein. Pernah kanjeng Nabi Mahmud Adi Sofida, ya Allah patinggi dipangkat jabatan Hussein. Enggak ada. Doa Nabi itu kalau hadir ke perkawinan, doanya barakallahu lak wa baraka alaihi wa jama'a bainakuma bil baik. Mesti kepada mempelai barokah untuk kalian, barokah untuk kalian, barokah. Memasuki bulan Rajab, doanya lagi Allahumma barik lana fi wajah. Kenapa barokah dia? Karena harta kekayaan tidak menjamin kebahagiaan dalam hidup. Pangkat jabatan tidak menjamin kebahagiaan dalam hidup. Semakin kaya seseorang, semakin banyak ujian yang akan ditimpakan. Semakin tinggi pangkat jabatan seseorang, semakin banyak fitnah hidupnya. Nabi tidak pernah doa kaya. Sampai tahu doa Nabi kepada dirinya sendiri. Coba lihat di beberapa kitab hadis. Doa Nabi kepada dirinya, Allahumma hdini miskina wa aminni miskina wa surni hizbati mazakin. Ya Allah, hidupkan kami dalam kondisi miskin.
Matikan kami dalam kondisi miskin dan kumpulkan kami kelak ya Rabb bersama mereka-mereka yang miskin. Doa Nabi. Dan ini doa yang tidak pernah dipakai oleh umatnya. Ini lebih hati dan doa ya. Dan bisa ini doa Nabi untuk dirinya. Tapi kalau doa Nabi untuk umatnya berbeda. Allahumma ja'al ummati kafafa. Ya Allah jadikanlah umatku kafafan sedang-sedang saja. Kenapa? Rasulullah sangat mengkhawatirkan umatnya jika terlalu miskin itu akan keluar dari Islam. Kata Allah ayatnya. Seorang terlalu fakir dia akan mendekati kekafiran. Orang-orang Islam yang pindah agama itu mereka-mereka yang ekonomi. Makanya Nabi sangat mengkhawatirkan itu. Makanya kita sebagai manusia sedang-sedang saja. Memang tidak terlalu kaya kita, tapi juga pun tidak terlalu miskin. Ini memang sudah doa dari Rasulullah SAW. Dan juga Nabi menyertakan doanya keberkahan. Lemon barokah nikah. Orang yang keluarga, akabi, di keluarga, mun barokahnya aman. Kalau harta kekayaan tidak menjamin harmonisasi. Orang kaya belum tentu rukun, Bapak. Coba artis-artis yang ada di Indonesia. Anda kenal siapa Maya Ahmad dengan Ahmad Dhani? Bukan orang kaya dia. Saya 2 kali ke rumahnya Ahmad Dhani di Jakarta mewahnya luar biasa. Ahmad Dhani pencipta lagu, menyanyikan lagu-lagu. Dia punya kelompok Dewa 19. Maya itu juga pencipta lagu, juga banyak yang dibesarkan oleh Maya artis-artis. Kaya Maya dengan Ahmad Dhani. Ujung ceritanya, anak dia punya, kekayaan dia punya. Kenapa harus cerai? Arah apa besok? Bahwa sebenarnya kekayaan tidak menjamin keselamatan. Rusak karena anak. Ya Maya juga yang mengangkat Bulan Jamila menjadi gaibnya untuk menyanyikan lagu-lagu teman tapi mesra. Mesra Al-Quran. Saya Ahmad Dhani. Akhirnya sekarang Maya dipisah, malah siapa? Bulan Jamila yang menjadi istrinya anak. Pujiannya semakin besar. Coba lihat Ahmad Dhani, Krisdayanti dengan anak, coba lihat. Krisdayanti itu kaya loh. Anak itu dari Jember kaya, dia pencipta lagu. Yang menyanyikan lagunya juga istrinya sendiri, Krisdayanti. Saya pernah mengundang di Jember, Krisdayanti itu 10 lagu, 600 juta. Itu kalau artis. Nisa Sabian dulu 7 juta diundang ke Bondowoso. Sekarang dengan popularitas yang ngetop Nisa Sabian itu, apa yang terjadi? Sekarang 300 juta 10 lagu. Roma Irama 400 juta. Ada yang paling mahal Syahrini 6 lagu minta 900 juta. Padahal lagunya cuma maju mundur. Itu minta 900 juta. Maju mundur cantik. Jadi coba-coba artinya apa? Krisdayanti itu termasuk orang yang kaya. Anang juga kaya. Kenapa cerai? Ternyata Krisdayanti kecantol dengan laki-laki teroristik namanya lagu ini. Kalau pertamanya lagu-lagunya itu di cover depan saling bergandengan tangan, Anang dengan Krisdayanti. Lagu-lagunya mesra. Album kedua menatap wajah. Album ketiga gemar. Judul lagunya Separuh Jiwa Gila. Ada anak separuh jiwa. Gara-gara Krisdayanti ketangkul dengan laki-laki. Makanya Anda selalu berdoa bahwa Rabbi falsana bibarakatihim wahdina husna bihormatihim. Gitu. Rabbi ya Allah, infa'na, mudah-mudahan berikan manfaat kepada kami. Bibarakatihim, sebab barokahnya para alim, barokahnya para wali, barokahnya para nabi. Untuk apa barokah? Karena kalau orang barokah itu nikmat, Bapak. Soki nikmat, melarat nikmat, miskin nikmat, gitu ya. Kalau kaya, kalau ada keberkahan dari Allah, banyak Anda temukan naik sepeda panjang. Ini kegulis sakti.
Nyampe di lampu merah, saya pakai mobil. Pada saat itu terkadang orang yang kaya tengkar dengan istrinya karena saling cemburu di dalam mobil. Ada orang suami istri naik sepeda pancat itu, sepeda impor. Nyampe di lampu merah, saling cubit man. Aku jauh dulu. Lampu merah, terapa Pak? Enggak kami lantas siapa sih nangkap saya tadi si kiri. Akhirnya artinya apa? Terpancar kerukunan dalam hidupnya. Sedangkan orang yang pakai kacamata dalam mobil Ferrari, Lexus terkadang bertengkar. Sampai istrinya bilang, Kak, turunkan aku di sini. Karena penghinaanmu kepada saya luar biasa. Untuk apa kita naik mobil kalau dalam mobil ini isinya neraka? Mending aku naik sepeda panjang, selalu tersenyum seperti mereka. Nah, apalagi kekayaan tidak bisa dilihat dari luasnya rumah, tapi luasnya jiwa. Maka lalu raja tapi jiwa sempit sempit. Dina makin gini rumah tapi jiwa mereka lenjalan dua ketemu rasa bahwa ini milik kita berdua. Nah makanya di sini harus selalu memohon kepada niat santri dengan doa, jangan cari cerdas. Niatnya sampai ke pondok jangan cari cerdas. Indonesia ini tempatnya orang cerdas, orang benar yang sedikit. Mau saja peserta sebelumnya si benar sebutnya di Indonesia yang ditangkap itu para koruptor dasar tidak mungkin korupsi mendadak. Sekali hilang 6,5 triliun. Sampai tahu 1 triliun itu seperti apa? Saya juga nggak tahu. 1 miliar itu 1.000 juta. Kalau sampai punya 1 juta, dihitung 1 juta, 1.000 itu baru 1 miliar. 100 juta, 200 juta, 300 juta. 1 miliar itu 1.000 juta. 1 triliun itu 1.000 miliar. Apa bisa itu? Lalu orang yang cerdas di Indonesia, kalau tidak dibarengi dengan keberkahan, bukan memajukan bangsa, tapi mengemet bangsa, mengeker bangsa, memelarat bangsa. Kalau orang-orang yang bodoh-bodoh, apa yang mau dicuri? Kalau cuma sawit, berkata cuma saya gitu. Sawit, minyak kelapa, itu pun tahanannya luar biasa. Yang miliaran itu, sampai tahu baru saja berapa timah itu? Yang ini korupsinya terhadap negara 317 triliun. 317 triliun itu anggaran negara itu dihabiskan oleh 1 orang. Tahanannya cuma berapa? 6,5 tahun. Kan hidup Dung-dung paling tahanan mulai sokil kadang-kadang. Kalau hukum kemudian pandang muka seperti ini, makanya bapak, ibu, adik-adik, kalau sampai niat ke pondok, niat cari barokah. Jangan cari cerdas. Saya tidak cerdas. Kemana tidak cerdas, kami dapat keberkahan pesantren saya. Saya cuma sarjana agama, SAG saya cuma. Kata orang sarjana agak-agak gimana? Sarjana agak-agak gimana? Tapi jelek-jelek, walaupun saya sarjana agama, sekalipun saya cuma santri seperti dengan ini, kami menjadi Timnas Nasional pemenangan Prabowo. Semua jenderal sebentar saya, Gubernur Jawa Timur. Jadi walaupun profesor doktor, ini dengan bagaimana ada kursi yang kemarin di Jakarta, yang mereka nyata-nyata profesor doktor di Jakarta, mereka diundang oleh Muhammad Iskandar. Ada juga siapa? Ketua Partai Nasdem. Ada juga Surya Paloh. Ada juga Yusuf Kala. Dia tetap mendengar sama karena ibadah sendiri. Yang tidak profesor, tapi barokah dari pemerintah. Caranya gimana? Pada saat memberi niat mencari keberkahan ilmu. Lah kalau orientasinya barokah, makanya saya dulu pada saat mondok, ayo mondok pesantren, kata abah saya, awas saya cari barokah. Jangan sekali-kali kamu berani pada dunia. Jangan sekali-kali kamu
cangkolan kiai, cek cangkolan kiai, cek ngalungan. Walau ilmu sedikit tapi barokah, insya Allah akan memberikan manfaat dampaknya kepada orang. Satu lagi saya dipeluk dengan orang tua saya saat mondok. Peluk dengan satu pesannya, jernih kepala. Ini nangis. Dia berdiri tiba-tiba duduk di depan saya yang berdiri. Dan saya dipegang dada dengan alat awasnya. Jernih kepala. Dia gemetar bilang begini. Kenapa? Jaga anak kehormatan orang tua. Selebih takut untuk nak bunuh micok pesantren. Tolak pesantren aja nak baliknya besar. Jeruk saya kejauh kan. Jeruk mulai. Artinya apa? Kalau anda cuma suka mencuri jarum di pesantren, maka anda akan menjadi bajingan besar dan mencuri kuda-kuda yang ada di rumah. Itu kiasan. Jadi dulu mau pulang kembali lagi dengan jangan mau tangga berdiri lagi itu begitu saking dari takutnya abad. Makanya kalau dulu di pesantren saya, walaupun ada pohon mangga kayak gini, saya bukan mangga di depan pondok saya di masa mbah almarhum saya, sampai saat saya buka matang-matang di pohonnya, satu pun nggak ada yang hilang, walaupun banyak santri. Kenapa? Akhlak moral yang dijaga saat itu. Jadi akhlak dan moral yang dijaga. Setelah tidak seelah. Kenapa? Tidak ada yang mengambil mangganya. Jatuh mangganya kiai. Beco bersantren. Dicuci. Subuh nyampe ke kiai. Berdepan berkata ke kiai. Kejujuran dan akhlaknya dijaga. Jadi pesantren menjaga moral. Makin dulu situ di kiai. 5 tahun tak mau mungkin dia beda, hanya mencari cerdas. Naik ke atas kau, beri ke sini mungkin rombongan. Ada 7 orang, 8 orang, ada kerjasama yang baik. Pada sini tes, ujian, ada korupsi. Dia gemet berkumpul ini. Oh, kemudian dia juga sekitar bisa, memahami senang. Saya, coba saya. Coba bayangin, kalau dulu, kalau orientasinya barokah, naik ke masjid, rebutan membenarkan sandal kiai. Apa hubungannya cerdas dan membenarkan sandal kiai? Kalau korelasinya dikaitkan dengan cerdas, tidak ada hubungannya. Tapi kalau orientasinya barokah, baru ketemu. Apa ketemunya? Memudahkan kiai turun dari masjid, mudah-mudahan dimudahkan juga pikiran, kecerdasan dan rezekinya dari Allah. Makembang kiai turun dari masjid. Makanya kalau dulu ketika sudah subuh, sehari sandal kiai, betul Pak. Siapa yang kayak gitu? Yang menjadi ulama-ulama besar di Jawa Timur, Ki Hasan Sepulinggo, Ki Zainuddin Nur Jadi, Ki Ashad Syamsul Arifin, semua itu menjadi khadamnya para sahabat. Dan betul-betul takdim kepada kiai. Ceritanya Kiosnan itu menjadi orang karomah. Tamunya itu setiap hari kayak gini tamunya. Bisa 1000 satu hari. Dari TNI, dari polisi. Tidak ada yang bisa memberitakan hajatnya. Cuma kiai bilang sebanyak kiwan tengah hajat, yes betul hajat, tengah hajat pulang. Semua banyak yang tengah hajat. Itu kapan doanya kiai? Kita doa di negara. Cek mulai tengah hajat dari mana doanya? Karena pengabdian Kiosnan kepada dunia. Menjadi orang yang mustajab Kiosnan itu mundur tak banyak apa. Cuma sekedar menjaga kuda kiai Hasan Sepulinggo, dibersihkan setiap hari, kesehatannya dijaga. Suatu saat kiai ini bilang begini, "Cong, kok mancing kepikirnya ya? Cincin ibunya itu jatuh di jeding, kemudian gelinding ke kerja. Padahal tidak nurut, kiai itu tidak nurut. Kiosnan untuk mencari cincin, cuma cerita kok kepikiran kamarnya ini, seluruh keker, nengi jeding ke kerja. Hanya sekedar berita. Tapi Kiosnan malam-malam dia meloncat ke dalam toilet WC sampai hampir subuh. Tak ketemu cincinnya itu. Dan pada saat subuh kiai mau ngambil wudhu, kok bunyi-bunyi apa di dalam WC? Berapa kamu? Shelter berapa sana? Berapa belum habis? Kiai itu nangis. Saya sampai saat ini belum dapat cincin.
Ya Allah, kok tak nyerobot dan berangkat punya Islam. Mak bener cak kebogo, abdi dikit terus akan mencari sebelum menuju mobil. Menangis laki Hasan sebagai gurunya. Ya Allah, berilah keberkahan kepada santri saya yang namanya Hasan. Pulang menjadi orang yang ramah. Berkat apa? Bukan pelajarannya, tapi keberkahan. Sangat taklim kepada guru. Ada si mantian berkiosnan. Kenapa? Sambungan jiwanya kepada gurunya. Ini yang dibantu oleh Allah menjadi orang yang sangat mustajab dalam hidup. Nah, di sini dua-duanya harus Anda dapatkan. Ilmunya harus didapatkan, keberkahannya juga harus didapat. Menjadi orang yang cerdas. An-nasu hatta illal alimun. Manusia itu celaka kecuali orang-orang yang berilmu. Tanpa ilmu kita nggak bisa paham. Contoh, sampai mau sholat, itu butuh ilmu. Tanya orang sholat, saya lihat nikah. Dari mana belajar? Coba lihat, ini kan raja praktik sholat. Sampai bisa lihat saya. Karena waqi'ah yang terjadi di desa-desa, di kota-kota, di rumah-rumah orang. Sholat itu banyak berbeda-beda. Cara takbirnya. Ada yang juga enggak. Ada ada yang sepertinya akan betul. Ya betul gimana? Belajarlah sama di pesantren. Karena semua itu ada ilmu. Coba lihat praktek sholat. Benih itu miknya ada sholat ini. Karena memang lihat miknya tuh. Nanti besok temen yang mik dia. Boleh musuh. Tanggi dapat dimulai aja. Tidak usah mik. Jadi kalau Rasulullah takbir, ketinggian tangan Rasul, ibu jari, jempol ini lurus dengan kedua daun telinga. Jadi kalau takbir, Allah, ketinggian tangan, Allahu Akbar. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan, posisi di dada. Ini fikih laki-laki. Beda dengan perempuan. Perempuan tidak begini, diangkat tangannya ke atas. Kalau perempuan bukan begini. Gini, tekuk ji, ini bersih buju. Setiap sholat harus dihentikan dia. Anak-anak ada di pasar juga. Ada apa itu? Ketika takbir, Allah. Ruhut Islam kalau itu. Santai saja. Tapi terlalu santai juga tidak benar. Kurang diangkat. Kata malaikat masih ada utang. Yang benar lagi kalau jadi imam, cara takbirnya Allah itu takbir. Allah Akbar. Beda orang yang munduk dengan nggak munduk beda. Yang susah kalau punya menantu nggak bisa takbir. Imam Yong gambarnya, iya Pak. Emban satu waroi tinggi kalau itu sama banyak kata lo. Kalau jangan lupa lo sesak ya dong yang sekali. Kita takbir atau makan sana takbir. Arah jelas bukan santri kalau itu tahu. Sami arah di mana? Arah apa? Karena Tuhan ya Allah mantap. Kadang Jepang. Makanya alhamdulillah Raudhatul Firdaus hari ini sudah ada peletakan batu pertama dan nanti akan mengumpulkan orang-orang santri-santri yang takfid hafidil Quran dan namanya pun bukan Raudhatul Firdaus tapi Nurul Firdaus. Mudah-mudahan akan menjadi santri yang luar biasa. Jadi santri Raudhatul Firdaus, ada yang cerdas, ada yang hafid gitu. Nah, kalau ada apa-apa di Indonesia tidak harus jauh-jauh kemana. Mau cari orang yang alim, cari di Raudhatul Firdaus ini. Mau cari orang yang hafid di Nurul Firdaus ini. Mau cari orang
untuk apa guru-guru untuk taklim mengajar di mana-mana. Mudah-mudahan di sini bisa menjadi solusi untuk menjadi misionaris mengajar di mana-mana. Amin ya rabbal. Itu jalannya. Ajar kayak Allah. Ini sudah tinggi aja. Allahumma Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata makmumnya hancur banget. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tegas nih. Masuk Raudatul Firdaus. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Menantunya, mertuanya bangga. Alhamdulillah. Kepahaman Quran. Alhamdulillah. Cara baca Qurannya beda, takbirnya beda, azannya beda. Kenapa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Dengan berbagai macam Quran ini sekarang. Ada tafsir Quran, teori, ada tartil Quran dengan mode-mode gaya pembelajaran yang luar biasa. Tapi ingat, belajar Quran itu memang sakral. Yang wajib mengajari anak mestinya kedua orang tua. Benih wajib lagi Mustafa Kamal bagaimana? Siapa baik anak kan dia. Senyaman agak baik kan dia. Masalah macam kasih begini lagi Mustafa Kamal. Apa nih kalau aku bawa mereka? Boleh sedih. Ya itu biru nih betul. Benih hari. Boleh lihat lagi. Belajar lagi ke Mustafa Kamal tadi santai demi Allah tak bisa. Tadi mungkin Kiai Mustafa Kamal tidak menerima putra biar tapi pintar dengan sujud syukur yang bantu sebesar-besarnya. Kenapa? Ontong alhamdulillah. Biar copok pun anak. Anak juga pesantren setahun 2 tahun habis kitabnya, bagaimana cara sholatnya, bagaimana kemudian Qurannya. Pak pintar itu jauh kamu pakai Mustafa Kamal. Entar assalamualaikum ya. Anak atina pun pintar baca kitab ya. Anak atina pun bisa baca Quran ke. Terima kasih ya. Tanya anak dia. Ini kepentingan pun apa gitu pesantren mungkin ya. Bangunan pun apa? Paling tidak tanya. Putus tengok, putus semengkok, bantu. Ini yang namanya kerja sinergi yang luar biasa antara wali murid, guru dan pesantren. Rombongan masuk suatu rumah. Kirain wali murid pesantren tunggu di murid. Ya Allah, maupun boleh kan? Jawaban berdiri dulu. Entah dia. Apa yang tidak ustaz? Entah. Rokok apa? Tanyakan rokok apa? Udah nggak rasul ya? Karena kenapa lu coba ustaz? Kali 2 tongi gua berkali. Kan ustaz orang aja, muridnya kan udah ngampung berdua. Bagaimana itu? Terbanyak belajar. Yang kedua, terbanyak baca salat. Paling pendeknya selawat sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya selawat Jibril. Kalau seseorang memperbanyak baca selawat Jibril 300 kali satu hari, maka Allah akan memudahkan setiap kesulitan-kesulitan kehidupannya. Santri yang sulit pelajarannya ingin lulus, berbanyak baca selawat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Itu paling pendek. Sekian boleh tajud. Apa sih yang dari Rasulullah? Kemarin ada santri yang tanya, mau dibaca Muhammad atau bawa dia kenceng nih kayak. Dia macam baca dulu Muhammad. Benih selawat. Jadi kita tepan tangan lo jangan Muhammad. Dia mundur ke tangan tuh dikit. Paling pendek Rasulullah. Kalau bapak ibu kurang lancar rezekinya baca itu. Dagangan tidak lancar bihaqi Muhammadin bijahi Muhammad tek sallallahu alaihi wasallam. Katakan terus. Punya anak perempuan yang tidak cepat laku-laku, tidak punya tadi si alamat,
Atau bapak saya lama akabi dahulu, tarik nanan cek mun tengah bihaqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jangan. Yang cek ucap terus. Atau bapak saya kayak laki gigirit di mana warna gigirit lagi. Itu berputar kado di lagi. Gigirit mana? Selalu membanding-bandingkan dengan tetangga sebelah. Mabodoh 5 tahun dah habis. Nak ada bangun dulu kau keramik kau. Kau nggak bisa gitar nih kau. Sofi mah. Baru itu ya. Sekarang tahun dah habis. Lakukan mulai pagi rumah. Kok bentuk dulu kau tahu dah habis. Mulai apa mas? Abang tak bangun mobil tak mobil. Bodoh je punya. Masuk dulu. Membaca ni pilih masalah. Peluk istrinya bacakan selawat. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Rasul, peluk istrinya. Dek, kok marah-marah terus sama aku, Dek? Aku ini suamimu, Dek. Jangan kau banding-bandingkan aku dengan mereka. Celana mulai kalau menikah dengan wudhu. Allah kau sawit aja semua ini aku lakukan demi kamu. Tapi andai saja Allah memberikan kekayaan, kasih kau apa yang kau minta? Jangankan cuma rumah berlantai 1, lantai 2, lantai 3. Demi Allah aku bangunkan untuk kamu. Aku buatkan kolam renang di depan rumah agar kamu tidak lagi jauh-jauh mandi ke sungai, mandi ke mari. Mandilah di kolam renang. Setiap sudut kolam aku buatkan garasi mobil. Samping kanan Pajero, samping kiri Fortuner. Di depan rumah aku pastikan ada Innova. Dan selalu ingin mengatakan senyum si bini. Bila jika ada ya mu'ay ya yang bisa memberikan kebahagiaan untuk bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah
masuk di YouTube, di WhatsApp saya, di sini santri Raudatul Firdaus seperti alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya akan kita berdoa kepada Allah. Karena ini yang mulai kuliah di Solihah, wa bisawati Rasulillah al-Fatihah. Mohon doa, ini adalah guru-guru dari Mustafa Kamal, guru kami juga menghormati beliau almarhum seminggu yang lalu dan 3 hari yang lalu. Satu, Raden Kiai Muhammad Minnatullah Hasan Bakir. Mudah-mudahan seluruh doanya dikabul oleh Allah dan mendapatkan maafkan dari Allah. Ada Raden Kiai Hasan Bakir, ada Nyai Haja Bayi Al-Bakir. Wallahu a'lam. Raden Kiai Muhammad Minnatullah Hasan Bakir ini bin Raden Kiai Hasan Bakir. Nyai almarhumah Khairiyah Bakir binti Raden Kiai Abdul Hamid Bakir. Mbak Kiai Haji Yakub bin Islam. Kiai Haji nikah orang sepuh dari Mustafa Kamal. Mbak Kiai Yakub bin Islam. Nomor Mbak Kiai Abu Darin bin Kiai Salim. Nomor 5 Nyai Sofia binti Kiai Sahlan. Moga-moga semuanya akan mendapatkan Raudatul Firdaus, mendapatkan surga Allah. Amin ya rabbal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Kiai, Ibu Nyai, Bapaknya, termasuk santri semuanya di sini mudah-mudahan dijauhkan dari berbagai macam wabah penyakit, baik diri, kemudian penyakit juga fisik. Pesantren akan terjaga oleh Allah. Selamatkan semuanya, mudah-mudahan mendapatkan santri-santri yang Allah akan Al-Fatihah. Mohon hadiahnya juga kepada komunitas sahabat umat yang selalu membantu perjuangan pesantren baik fisik maupun material dan juga semuanya. Sahabat umat